Halo para pejuang skripsi, apa kabar? Semangat terus ya, tentu juga harus selalu sehat. Nah, ingin tahu gimana caranya, salah satunya itu, atau resep-resep yang banyak dari channel saya ini tentang agar skripsi cepat selesai. Ada satu hal lagi yang belum pernah dibahas di channel-channel yang lain, dan juga belum pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Nah, apa itu? Ya, simak terus sampai akhir. Silahkan subscribe teman-teman yang belum subscribe ya di channel ini. Di channel Tirta Mursitama, kalian akan mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi. Bersama saya, Profesor Tirta Mursitama. Baik, langsung saja. Apa itu tips yang ingin disajikan oleh Prof. Tirta gitu ya? Baik, terima kasih banyak. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa agar selesai skripsi itu cepat, tepat waktu ya, dan kualitasnya bagus, itu yang pertama adalah kalian bersama-sama dengan teman-teman ya, itu harus kompak, harus solid di bawah bimbingan seorang atau dua orang pembimbing skripsi kalian. Maksudnya gimana, Prof. Tirta? Maksudnya gini, kalau dalam satu semester bimbingan skripsi kan biasanya pembimbing itu membawahi atau membimbing beberapa mahasiswa. Nah, ada yang 2, ada yang 3 ya, atau mungkin ada yang lebih. Atau kalau 1 ya berarti ya kamu bersyukur bisa fokus banget sama pembimbing kamu. Tetapi kalau itu lebih dari 1, kalian harus kompak. Kompaknya itu di antara teman-teman kalian ya harus saling menanyakan. Ya, harus saling memberikan masukan, mengingatkan gitu tentang misalnya tenggatnya kapan, sekarang tahapnya apa, lu kayaknya udah sampai tahap mana, lu kok sejak pertemuan terakhir kayaknya macet nih, kok kayaknya kalau waktu ada ketemu sama-sama sama pembimbing kok kayaknya kamu nggak datang, ada masalah apa. Nah, kekompakan tim ini penting. Kenapa? Karena ya, kebersamaan selama mengerjakan skripsi itu akan teringat ya, akan teringat sepanjang masa gitu. Wah, iya ya. Selain ikut mata kuliah yang lain, ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, waktu skripsi itu gue bareng-bareng temen gue, si A, si B, si C gitu ya. Wah, lucu, keren banget. Sama-sama kita saling support gitu. Nah, di situ ya, kesetiakawanan Anda, ya, saling menghargai, respect, saling membantu, kekompakan itu penting banget. Nah, tentu fokusnya adalah kepada skripsi Anda. Tetapi ya, kalau ada teman lain yang membutuhkan bantuan, mungkin dia butuh hanya ngobrol gitu ya, pengen didengerin gitu keluh kesahnya, ya oke gitu, dengerin aja ya, ngobrol itu ya kunci yang pertama. Karena apa? Kalau kita atau kalau kalian masih stuck gitu ya, tiba-tiba ada temen yang kompakan satu tim nanyain kabar kamu kan seneng banget gitu. Nah, itu maksud saya ya. Nah, oke. Lalu apa yang berikutnya, Prof? Yang kedua, tentu komitmen, lakukan apa yang ditugaskan, diarahkan oleh pembimbing, kerjakan. Udah disepakati nih bareng-bareng ya kan, dalam satu meeting atau dalam satu pertemuan gitu ya, kamu harus buat catatannya dengan baik. Apa progresnya, ditugaskan apa, nanti ke depannya kapan, seminggu lagi, 2 minggu lagi, atau beberapa hari lagi ketemu, apa yang harus dikerjakan, itu harus banyak banget dikerjakan dan kalian komit mengerjakan. Nah, karena pembimbing sudah tahu masing-masing ini kekuatannya di mana, kelemahannya juga di mana gitu, makanya pasti diikuti. Kalian ya tentu akan melihat bagaimana pembimbing kalian melayani kalian ya, treat kalian gitu. Maksudnya membimbing, mengarahkan. Ada yang secara umum diarahkan garis besarnya, tetapi ada juga per orang treatmentnya beda-beda. Ini perbedaan ini tidak boleh menimbulkan kecemburuan atau iri, bukan, tetapi disesuaikan ya dengan kemampuannya, juga mungkin kecepatannya dalam memahami arahan ya kan, cepet nangkepnya apa enggak gitu. Nah, kalian gimana, cepet menangkap enggak kalau diarahkan oleh pembimbing? Nah, gitu ya. Nah, itu tadi 2 hal gitu ya. Nah, apalagi Prof? Sebelum itu pasti ada dong, Kak. Masa cuma 2? Oke, sebelum saya tambahkan lagi ya, ini suasananya senja gitu ya.
Semoga juga tetap kelihatan nih muka saya ya. Ya. Oke. Nah, yang belum subscribe tadi silahkan ya subscribe sekarang. Oke. Yang ketiga adalah kalian harus perhatikan aturan-aturan yang ada di prodi, ya, di program studi, di jurusan, departemen, di fakultas, dan di kampus tentang skripsi kalian. Karena skripsinya bisa beda-beda, panjang pendeknya, formatnya, ya, termasuk kalau misalnya kapan harus disubmit itu skripsinya. Nah, dengan mengikuti 3 hal tadi, ya, wah, ya insya Allah ya, semoga skripsi kamu bisa cepat deh, ya, bisa lancar gitu ya. Tapi semuanya dari 3 hal itu, yang terpenting kamu adalah eksekusi. Kerjakan walaupun hanya sebaris setiap hari, konsisten. Karena kalau tidak dikerjakan, lupa, keburu males, ya. Nah, ini yang paling penting. Kerjakan walaupun hanya sebaris setiap hari gitu. Nah, juga tadi ya, poin penting yang pertama tadi, kembali yang pertama, ketika kamu kompak ngerjain skripsi, tidak hanya bareng-bareng ngerjain skripsi aja, tapi bisa hangout bareng gitu loh, ya kan? Bisa ngobrol bareng, bisa jalan bareng, misalnya ya cari materi bareng, cari bahan-bahan bareng. Mungkin kalau sudah nggak COVID ya, video ini dibuat sih masih dalam kondisi COVID ya, semoga kalian semua sehat selalu. Itu bisa cari data bareng-bareng, misalnya turun lapangan bareng, ya, kemana gitu ya, bareng-bareng. Nah, itu akan menambah keriaan kamu ya, kesenangan kamu ya, jadi happy ngerjainnya gitu. Tidak hanya semata-mata mengerjakan fokus ke skripsinya aja, tapi kamu dapat juga persahabatannya. Nah, kalau udah gitu, udah kamu juga hubungannya baik sama mereka, hubungannya itu kamu harus perhatikan. Yang penting itu tidak hanya hubungan selama ada di kuliah saja, tidak hanya selama di kampus aja, tapi juga hubungan setelah dari kampus. Itu makin gitu lagi. Apalagi nih ya, saya kasih tahu. Kalau skripsi kamu itu praktikal, misalnya, wah ini kayaknya bisa jadi ide bisnis gitu. Wah, mungkin gimana kalau kita kerja bareng nanti setelah skripsi ini selesai, setelah kita lulus, kita bikin bisnis bareng-bareng. Contoh gitu ya. Nah, atau juga ada hal, misalnya gimana kalau ide kita ini, skripsi ini gitu ya, atau ide kamu tadi ya, ada muncul ide-ide tambahan dari skripsi itu. Itu maksud saya, karena kita saling ngobrol, kalian saling diskusi, jadi ada ide-ide baru, mana yang untuk skripsi gitu ya, mana yang mungkin disimpan dalam tanda kutip untuk kegiatan-kegiatan lain gitu. Bisa untuk penelitian lain, atau bahkan untuk bisnis ya, untuk mungkin kegiatan-kegiatan ya, kalaupun di luar bisnis mungkin ada kegiatan yang berkaitan dengan kemanusiaan, kegiatan sosial, atau mungkin bisa Anda usulkan untuk kampus Anda untuk membuat sesuatu, kan luar biasa ya. Nah, itu tadi beberapa hal dan super tips gitu yang saya sampaikan agar skripsi kalian itu bisa cepat di luar soal substansi. Oke, gimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan itu? Silahkan ya, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai detik ini. Oke, jangan lupa lihat video-video saya yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.